Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang etika dalam konservasi arsitektur cagar budaya. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Khairul Amin. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Arsitektur di KPN Yogyakarta. Program studi D3 Gambar Arsitektur, dan saya mahasiswa angkatan 2018. Oke, kita langsung masuk ke materi. Apa sih yang disebut dengan etika? Karena kita hubungannya dengan etika dalam konservasi. Etika adalah serangkaian prinsip seseorang yang digunakan untuk menetapkan apakah suatu tindakan tersebut baik atau buruk. Nah, etika ini berisi ketentuan-ketentuan atau norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa itu konservasi? Nah, di sini saya mengambil dari dua pendapat. Yang pertama dari Piagam Lura tahun 1981. Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Selanjutnya pendapat yang kedua, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan. Ini menurut Peter Salim dan Yeni Salim tahun 1991. Sehingga dapat disimpulkan itu konservasi itu merupakan upaya pemeliharaan atau perawatan suatu tempat. Di sini konteksnya bangunan cagar budaya, suatu pemeliharaan yang dilakukan secara teratur atau terus-menerus agar dapat terpelihara dengan baik, dan salah satunya bisa dilakukan dengan cara pengawetan, misal dengan pembuatan bangunan baru dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu bangunan cagar budaya? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap. Nah, bangunan disebut dengan bangunan cagar budaya apabila bangunan itu berusia minimal 50 tahun, terus masih mewakili masa atau gaya bangunan paling singkat juga 50 tahun, kemudian memiliki arti khusus, misal bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, agama, dan kebudayaan. Nah, itu yang disebut dengan bangunan cagar budaya. Oke, setiap orang menghadapi dilema etika yang menumpuk-numpuk setiap harinya, setiap bangun tidur ya. Hampir setiap keputusan dan tindakan seseorang yang dilakukan sepanjang hari memiliki dampak pada orang lain. Nah, ini berlaku juga pada kerjaan konservasi. Nah, dalam pengambilan keputusan untuk membongkar bagian tertentu yang mengalami kerusakan, menaruh bahan bangunan baru, mengganti bagian bahan yang rusak, atau bahkan menambah unit bangunan baru, semua itu memerlukan pengambilan keputusan etika. Nah, di sini ada 3 contoh gambar bangunan yang tidak dijaga sehingga aksi vandalisme terlihat pada 3 gambar berikut. Yang pertama yang
paling atas merupakan pojok benteng Keraton Jakarta. Kemudian yang di kanan bawah itu merupakan Keraton Jambi. Kemudian yang di kiri bawah merupakan salah satu gang di kawasan Kota Lama Semarang. Nah, konservasi bangunan yang tidak mengindahkan etika maka akan mengakibatkan bangunan tersebut akan kehilangan karakter dan nilai-nilai kesejahteraannya. Nah, bisa terlihat kan dari bangunan ketiga contoh bangunan tersebut menjadi karakter atau bangunan tersebut menjadi hilang sehingga terlihat terkesan kotor dan tidak layak untuk dipandang seperti itu. Nah, kita masuk dalam etika-etika dalam konservasi cagar budaya. Nah, yang pertama itu menguasai karakter bangunan. Nah, penyelidikan yang sesama atas bangunan cagar budaya secara menyeluruh akan menghasilkan pengetahuan yang benar. Nah, penyelidikan ini bisa meliputi penyelidikan tentang jenis material yang digunakan, terus teknologi apa yang digunakan pada zaman itu untuk bisa membuat material itu ada, terus bagaimana dengan strukturnya, bagaimana dengan desainnya. Nah, itu perlu dilakukan penyelidikan secara menyeluruh sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang benar. Yang kedua, respect dan hati-hati. Nah, respect itu menghargai. Jadi tidak hanya orang tua yang dihargai, bangunan cagar budaya pun juga harus dihargai. Nah, sikap menghargai ini bisa dilakukan dengan cara menjaga bangunan tersebut dari segala kerusakan atau bisa merawat bangunan tersebut seperti itu. Nah, sikap hati itu juga sangat diperlukan ketika bangunan akan dialihfungsikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan penanganan secara teknis struktur, kebutuhan fungsi baru di masa datang, dan kebutuhan penanganan secara estetika. Yang ketiga, menjaga dan memelihara. Nah, kemampuan untuk merencanakan penggunaan perawatan dan perbaikan, serta bagaimana pemeliharaan yang berkelanjutan dan penuh ketelitian dengan menyusun perencanaan program pemeliharaan dan perawatan yang baik. Jadi dalam etika konservasi itu memang yang perlu ditekankan adalah menjaga dan memelihara ini ya. Yang keempat, intervensi minimal. Nah, intervensi itu artinya campur tangan antara pihak yang tidak memiliki urusan tentang bangunan cagar budaya. Jadi setiap tindakan intervensi pada bangunan cagar budaya ini haruslah didasarkan pada penghargaan tinggi dalam estetika, sejarah, dan kesatuan fisik bangunan dari sebuah kesatuan hasil budaya. Nah, semua bentuk tindakan intervensi konservasi diusahakan seminimal mungkin termasuk saat pengadaan penelitian. Contoh ekskavasi. Ekskavasi itu artinya penggalian. Jadi dalam konservasi cagar budaya, bangunan cagar budaya ini harus dilakukan diminimalkan intervensi. Jadi intervensi itu waktunya maksud saya misal saat melakukan penggalian. Nah, dalam melakukan penggalian misal bangunan cagar budaya, nah itu harus dilakukan oleh orang-orang yang paham atau yang tahu tentang bangunan cagar budaya. Jadi tidak sembarangan orang untuk bisa masuk lalu membantu untuk menggali bangunan tersebut misalnya seperti itu. Nah,
akan lebih sulit lagi apabila status dari cagar budaya itu merupakan hak milik dari perorangan atau mungkin masyarakat atau mungkin bahkan perusahaan. Nah, status cagar budaya dianggap bisa menjadi sebuah beban. Ini bukan hanya berarti peningkatan rasa kebanggaan akan sebuah bangunan, namun berarti tanggung jawab baru bagi pemiliknya, entah perorangan, masyarakat, ataupun negara tempat cagar budaya itu berada. Nah, di sini negara melalui pemerintah daerah setempat memfasilitasi bangunan yang dianggap sudah memenuhi penilaian sebagai sebuah cagar budaya. Oke, yang kelima selalu terkait dengan sejarah. Masalah ini berkaitan antara tindakan konservasi dengan pengambilan keputusan yang ada. Hubungannya dengan nilai-nilai dalam konteks waktu yang berbeda, restorasi, rekonstruksi, dan penambahan bangunan baru pada lingkungan yang lama. Yang keenam, menguasai pengetahuan tentang penguasaan bahan bangunan dan teknik pengelolaannya. Bahan bangunan lama yang secara turun-temurun yang telah digunakan harus diperlakukan secara sama dengan bahan bangunan modern. Bahan bangunan yang digunakan diputuskan melalui diskusi dengan pihak-pihak terkait dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, selalu mendokumentasikan sebelum, selama, dan sesudah konservasi. Teknik konservasi harus mendokumentasikan semua tindakan yang sedang dan yang telah dilakukan. Keadaan bangunan sebelum dilakukan satu tindakan konservasi, dan semua metode serta bahan bangunan yang digunakan selama tindakan harus dicatat atau didokumentasikan secara menyeluruh. Oke, kesimpulannya konservasi itu merupakan sebuah proses yang bertujuan memperpanjang umur warisan budaya bersejarah dengan cara memelihara dan melindungi keotentikan atau mungkin keaslian dan maknanya dari gangguan kerusakan agar dapat dipergunakan pada saat sekarang maupun masa yang akan datang, baik dengan menghidupkan kembali fungsi lama atau dengan memperkenalkan fungsi baru yang dibutuhkan. Ya, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga dan merawat cagar budaya di sekitar kita. Cagar budaya ini akan memberikan pengetahuan tentang sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya yang akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sudah seharusnya bangunan cagar budaya itu kita rawat agar tidak terlupakan dan hilang di telan zaman. Oke, sekian dari video tentang presentasi etika dalam konservasi arsitektur bangunan cagar budaya. Apabila ada kritik atau saran mengenai video ini, silakan untuk mengisi kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.